Ayo WhatsApp yo, kembali lagi sama gua Bob atau Macro Circle. Hai teman-teman semuanya, apa kabar ya? Warga YouTube. Kita sudah melewati lama sekali ya. Aku apa? Tidak upload video lagi teman-teman semuanya. Mohon maaf ya untuk teman-teman sobat Macro Circle yang sudah nungguin tentang weekly profile-nya, tentang lektur pertama tentang profiling. Jadi mohon maaf ya, kita telat upload ataupun lumayan lama libur juga ya, karena sebelumnya Bob itu udah sakit, lagi sakit gitu guys ya, lagi sakit 5 hari minggu yang kemarin itu ya, dan ini pun masih agak batuk-batuk lah guys gitu ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman setia di Macro Circle ya, anjay. Oke, tanpa basa-basi kita akan melanjutkan materi lektur selanjutnya tentang weekly profile ya, dimana kemarin ya untuk video sebelumnya kita sudah ngebahas tentang weekly profile yang pertama, yaitu tentang Classic Tuesday ya. Classic Tuesday ekspansi dari hari Selasa, high of the week ya. Berarti Selasanya menjadi reversal untuk turun ya, mana menjadi Selasa titik tertinggi dalam mingguan. Oke, alright. Lalu kemudian kita juga sudah bahas tentang midweek reversal atau Rabu yang menjadi reversal ya, Wednesday. High of the week atau hot way-nya, berarti kalau hot way itu untuk turun ya. Pada saat Rabu yang menjadi titik reversal, dan kelanjutan pada saat hari Kamis dan sampai Jumat. Mungkin kalian PDF-nya bisa dibaca di channel ya, di channel Telegram. Kalian bisa masuk ke channel Telegram untuk mendapatkan file PDF-nya yang belum dapat. Oke. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang weekly profile, consolidation Tuesday, bullish reversal teman-teman yang ini ya, alright. Dan ini adalah hari Kamis gitu teman-teman ya. Dari consolidation Tuesday berarti itu adalah intraweek Kamis, bullish reversal dalam profile bullish ya. Jadi kita bisa sama-sama baca di sini, bila harga sedang bullish, harga berkonsolidasi pada Senin sampai Rabu, lalu mencapai titik terendah dan menolaknya sehingga membentuk pembalikan pasar atau reversal ya pada saat hari Kamis itu. Lalu kemudian antisipasi profilnya, harga gagal turun ke rentang diskon di HTF ya. Kemungkinan Kamis akan terjadi penurunan ke diskon gitu, karena harga gagal guys dari Senin, Selasa, Rabu itu gagal ke rentang diskon, melainkan yang bentuk reversalnya yang turunnya itu pada saat hari Kamis. Dan ini pun ya kemungkinan juga akan terjadinya penurunan ke diskon itu mungkin karena adanya berita ya atau news release ya, news suku bunga atau FOMC pada akhir sesi New York ya. Biasanya di jam 2, kalau FOMC itu jam 2 PM ya waktu New York ya, waktu New York session itu. Jadi profil ini tuh yang intra-week ini biasanya didukung oleh news, adanya news guys. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu itu sangat negatif kondisinya ya, berkonsolidasi. Jadi kita bisa antisipasi bahwasannya Kamis akan melakukan pembalikan atau manipulasi ke titik terendah dalam intra-week itu. Oke, di mana di waktu hari Senin dibuka, ya, lalu kemudian Selasa tidak berlebar, tidak berkembang kemana-mana, Rabu tidak berkembang kemana-mana, melainkan menjadi konsolidasi, ya, bahwasannya kita memiliki titik tertinggi dari saat intra-week, ya, titik terendah dalam intra-week, ya, atau dari Senin dan Rabu, lalu kemudian Kamis, pada saat Kamis menyapu titik terendahnya, lalu kemudian berkembang, ya, atau reversal ke titik tertingginya. Nah, ini view dari time frame daily-nya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan antisipasi Jumat itu akan kelanjutan, akan mengikuti dari hari Kamis tersebut guys ya. Dan ini perilaku dari consolidation Tuesday atau consolidation pada saat Kamis reversal ya, intraweek Kamis untuk bullish reversal. Seperti itu untuk kelanjutan di hari Jumat sampai ke draw on mingguan ya. Itu untuk profil bullish, maupun yang untuk profil bearish pun sama teman-teman ya. Jadi untuk profil bearish di mana bila harga sedang bearish, harga akan berkonsolidasi dari Senin sampai Rabu, itu tidak menunjukkan bahwasannya dia reversal, bahwasannya midweek reversal, bahwasannya Selasa menjadi Classic Tuesday, nah, ya. Tetapi melainkan malah berkonsolidasi closingan pada saat hari Rabu, dan kita bisa
antisipasi di hari Kamis itu akan adanya manipulation ya, karena mungkin ada rilis berita ya, tepat berada rilis suku bunga ya, news ya, atau FOMC di situ ya, sehingga dia memanipulasi ke titik tertinggi, mencapai level tinggi dalam 1 minggu ini ya, mencapai level tinggi mingguannya berada di area premium, dan kita memiliki suatu key level dari external high ya. Lalu kemudian hari Kamis itu melakukan penurunan tajam ya, sehingga disebut sebagai pembalikan di hari Kamis ya. Makanya di sini intraweek Kamis bearish reversal. Berarti antisipasi itu pada saat hari Jumat untuk kelanjutan sampai ke draw on mingguan, guys. Ya, sering terjadi Jumat itu continue dari hari Kamis tersebut, teman-teman. Seperti itu. Alright? Sudah mulai paham teman-teman di sini untuk consolidation Tuesday dari hari Senin sampai Rabu konsolidasi, Kamisnya yang reversal ya. Itu adalah beberapa perilaku pasar di dalam mingguan ya. Bahwasanya kita sudah bahas tentang midweek, tentang Classic Tuesday, dan kita sedang bahas consolidation ya, Tuesday atau bullish reversal dari intraweek Kamis bullish reversal ataupun intraweek Kamis bearish reversal, seperti itu. Alright? Oke, kita akan contohkan di dalam marketnya teman-teman ya. Dan simak baik-baik teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di contoh grafiknya ya. Pada saat time frame daily ini guys ya, time frame daily. Oke, Anda bisa melihat di sini ya. Di sini kita memiliki pembukaan ya. Kita melihat dari pembukaan mingguan dulu ya, dimana kita akan aktifkan indikator right untuk 1 minggu ini, right. Di sini, dan Anda bisa melihat di sini dalam 1 minggu. Oke, kita dekatin dulu teman-teman. Oke, santai-santai dulu kawan. Oke, right. Nah, pada saat WO ya, berarti pada saat Senin guys, Senin baru dibuka nih ya, berarti weekly open Senin ya. Kita mau lihat rentang di mana Senin melakukan penurunan ya, dari awal expanse sehingga mencapai titik tertinggi dalam mingguan ya, lalu kemudian mencapai level tinggi di sini, dan kemudian harga dibuka menciptakan gap ya, and walk pada saat mingguan dan menelusuri previous daily lows ya dari hari sebelumnya, dan apakah harga akan menelusuri ke ekstrim ya, relevan low di situ ya pada saat hari Senin ini. Ternyata tidak ya, dan itu tidak menutupnya pada saat Senin tersebut. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana Selasa akan diperagakannya, dan ini adalah Selasa ya. Selasa menelusuri titik terendah pada saat hari sebelumnya, dan itu juga ideal ya guys ya. Selasa kenapa pembalikan ke atas, berarti mencari previous daily low ya, titik terendah, dan berkembang lebih luas, dan kita berantisipasi bahwasanya hari kelanjutan seterusnya itu akan ke titik tertinggi kan, untuk antisipasi pada saat hari selanjutnya di hari Rabu. Dan kita bisa melihat di sini hari Rabu mencapai level tingginya di situ, tetapi dia berhenti guys ya, tetapi berhenti di sini, dan ini belum guys ya. Pada saat hari Rabu itu belum mencapai titik tertingginya di sini ya, pada saat hari Rabu. Berarti di sini range dari consolidation. Kita akan berpindah di mana kita akan memiliki range low di sini, dan bukan di sini lagi teman-teman ya, right? Kita cukup punya range ya. Sini pembalikan dari hari Selasa, menyebut dari previous daily low dari Senin, dan Rabu kelanjutan dari hari Selasa tersebut gitu. Rabu kelanjutan biasnya dari pembalikan dari hari Selasa, dan lihat dari pembukaan Senin low high ya. Tetapi bagaimana ketika Kamis, dan kita ini terlihat seperti konsolidasi ya teman-teman ya, range-nya seperti konsolidasi, dan kita akan melihat dari hari Kamis yang akan diperagakan, dan ketika harga baru dibuka set ya pada saat hari Kamis tersebut. Oke, alright. Dan di sini Kamis, apakah Kamis akan menelusuri titik tertingginya dari range konsolidasi? Oke, dan kita bisa melihat di sini, dan itu Kamis melakukan pembalikan atau menyapu titik tertingginya, dan ini tepat berada di area intraweek ya. Dan itu adalah Kamis yang melakukan penyapuan likuiditas external high. Bagaimana Kamis closingannya? Apakah dia memang closingannya sebagai reversal
atau memang dia hanya sementara, ya, dia diperdagangkan lebih tinggi lagi, atau seperti apa dalam weekly profile ini. Dan kita akan menunggu dalam kondisi seperti ini, jika sudah berada di area key level external high, ya, bahwasannya harga diperdagangkan lebih rendah lagi setiap menyentuh area likuiditas external high. Ya, itu harga melakukan penurunan di situ. Tapi kita mengabaikan fenomena ataupun profil dari hari Kamis ini, kita biarkan saja ya, karena kita tidak ngebahas tentang bagaimana perilaku Kamis akan menurun ya. Tapi kita akan melihat closingannya saja pada saat hari Kamis itu. Karena termasuk dalam consolidation Tuesday ya, atau Kamis reversal, Kamis pembalikan atau bagaimana. Ya, kita melihat closingannya seperti apa pada saat hari Kamis ini, dia masih menurun dan mencapai level terendah yang terdekat di situ previous daily low ya. Alright, bagaimana closingannya? Dan closingannya di sini menjadi sah reversal, alright? Consolidation berarti range high clear OTW atau to range low untuk hari Jumat sebagai kelanjutan daripada hari Kamis, kayak gitu. Jadi kelanjutan dari hari Kamisnya ya. Jadi Jumat itu untuk continuation guys, teman-teman, untuk ke bawah. Kita memiliki relevan ya, swing low yang ekstrim, dan kita memiliki likuiditas ya, antisipasi itu draw on liquidity atau sampai ke titik range low dari consolidation tersebut untuk mingguan ini, teman-teman, kayak gitu ya. Kita lihat di sini bagaimana harga diperdagangkan, dan itu sangat logik ya. Jadi kalau kalian bisa melihat dari perilaku hari Kamis sebelumnya, itu setelah mencapai titik tertinggi dan mungkin itu ada dukungan dari correlation, kita akan melihat dari N-key, alright, dan itu adalah suatu tambahan di mana ternyata N-key melakukan SMT dengan S ya, dan SP500 itu dia berhasil menyapu ke titik tertingginya, teman-teman, seperti itu, right? Dan itu adalah dukungan ya, bahwasannya dukungan di hari Kamis untuk reversal, dan di sini ya dia melakukan SMT lalu kemudian menyapu previous daily high, dan itu closingan menjadi tipe reversal C2 into expansion, dan ini logik untuk diperdagangkan di hari Jumatnya ya, itu di hari Jumatnya untuk sebagai continuation, teman-teman, seperti itu ya. Alright. Dan kita akan melihat dari 4H-nya seperti apa ya ketika harga dibuka, dan Anda bisa melihat dari sini untuk di hari Jumatnya ya. Dan kita memiliki draw on di hari previous ya, previous daily low. Dan ini adalah liquidity yang sudah terambil tadi. Dan ini adalah ekstrimnya ya, eksternalnya dari daily. Dan Anda bisa melihat dari sini harga dibuka, berarti di sini adalah 18 ya dalam 4H ya, atau daily open pembukaan di sini 18, dan Anda bisa melihat di sini bagaimana harga menyapu untuk diperdagangkan lebih rendah lagi ke draw on ya. Alright, di situ selama Asia itu tipe candle ekspansi ya. Tapi kita tidak mendapatkan perdagangan di sini untuk hari Jumat di akhir-akhir gitu ya. Di akhir-akhir mingguan ini, karena tidak ada dukungan atau candle penutup, jadi dia langsung expand selama range Asia ini ya. Begitu volatilitasnya Asia itu langsung menyelesaikan tugasnya. Nah, itu yang disebut sebagai sebagai intraweek ya, alright. Itu sebagai pembalikan dari intraweek, dari consolidation, Tuesday reversal, hari Kamis reversal, dan Jumat sebagai continuation. Jadi kita bisa berantisipasi bahwasanya hari Jumat itu akan kelanjutan dari hari Kamis, teman-teman, seperti itu. Alright? Dan itu termasuk dalam weekly profile ya, Kamis sebagai bearish reversal. Oke. Sekarang kita akan contohkan untuk yang perdagangan bullish, teman-teman, di sini. Anda bisa melihat di sini ketika harga dibuka ya, alright. Di sini sebelumnya kita akan aktifkan di dalam weekly profile-nya. Oke, aktifkan indikator weekly-nya seperti ini, right? Di sini kita berada di YM atau S30. Anda bisa melihat di sini pada saat hari Senin, dan Anda bisa melihat dari range ya pada saat di atas harga pembalikan dari Jumat ya. Ini adalah second destroy, profile netral ya, pada dasarnya Jumat the killer ya, dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu konsolidasi penuh. Ini adalah profil netral ya.
atau profile low probability ya, profile jadi hindarin perdagangan seperti ini teman-teman ya, jika kita tidak ada antisipasi profile weekly-nya mau kemana harga bergerak ya, karena kita juga tidak memiliki suatu key level dari sebelah kirinya juga, dan hanya bermodalkan profit daily high Jumat melakukan penurunan tajam. Itu sangat-sangat ekstrim sekali ya dalam kondisi seperti ini. Oke, kita akan fokus pada mingguan yang akan datang, di mana hari Senin itu pun berkonsolidasi teman-teman, tidak menjadi candle ekspansi penuh ya, melainkan dia open high low, dia turun ya kan, open low high close, dia menciptakan suatu candle konsolidasi, dan kita akan melihat di sini harga telah menyapu titik terendah ya dari sini, dan kita memiliki yang signifikan juga di sini ya sebagai relevannya, ekstrimnya. Alright, apakah harga akan berdagang lebih rendah lagi atau bagaimana? Dan dalam kondisi seperti ini kita hanya perlu menunggu pada saat hari Selasa akan berdagang seperti apa. Dan kita lihat dari Selasa ya, Selasa menyapu titik terendahnya, tetapi lagi-lagi itu berkonsolidasi penuh. Mungkin di sini termasuk dalam negatif kondisi tersebut ya teman-teman ya, negatif kondisi gitu. Jadi Selasa itu dia tidak bergerak ekspansi yang melebar bagaimana ya, melainkan harga berhenti seperti hari Senin sebelumnya, dan ini lihat tampilan dari weekly-nya pun berkonsolidasi. Oke, kita akan menunggu pada saat hari Rabu, dan Rabu melebar ke titik terendah ya, menyapu titik terendah dalam hari Selasa, dan itu menjadi kegagalan dari hari Selasa menjadi reverse ya toh, karena dia sedang berkonsolidasi dari Senin Selasa, dan Rabu itu akan menjadi penghancur ya, dalam artian penghancur ya, penghancur dari range negatif ini, kondisi ini, dan Rabu sekarang berada di area diskon ya, di sini berada order block ya, berada di area ekstrim ya, kita menandain suatu key level order block di situ ya, right, dan berada di area inversion, ada inversion juga, dan ini berada di area diskonnya teman-teman ya. Oke, di sini Rabu sudah melakukan penurunan dari rentang kisaran premium tersebut ya. Tetapi bagaimana ketika hari Kamis akan diperdagangkan? Apakah Kamis akan menyusuri? Jika Rabu closingan seperti ini, berarti Kamis masih ada kelanjutan untuk ke titik terendah dari profit daily low ya, itu adalah sebagai antisipasi profile ya, antisipasi to draw on-nya untuk di hari Kamis. Oke, dan kita akan melihat dari Kamis begitu dibuka, alright, dan apakah dia akan berhenti begitu saja dan dia menyapu titik terendahnya, dan seperti pembalikan hari Kamis ya, dan di sini juga tidak hit dari order block ya, di situ hanya berdasarkan inversionnya saja di sini daily ya, walaupun kecil itu ada zona dari inversion. Oke, mungkin di 4 jam itu terlihat ada sebuah PDA ya, dan di sini Anda bisa melihat di sini, dan itu menjadi titik equal ya, equal lows. Apakah ini akan diperagakan lebih rendah lagi apa bagaimana ya? Jadi kita tandain di sini sebagai profit daily low-nya, dan kita akan tandain pembukaan Kamisnya itu sebagai 18, alright. Dan apakah kita balik lagi ke daily? Apakah daily ini hari Kamis ini akan melakukan reversal? Dan itu sangat mustahil jika kita pikirkan secara logic trade ya. Pada dasarnya Kamis hanya naik itu untuk menyeimbangkan Eki sebagai kelanjutan Kamis untuk ke bawah, karena kita masih punya ekstrim ya, pada dasarnya ekstrim ya di area diskon. Apakah Kamis kelanjutan ke bawah ya, seperti itu. Dan jika kita melihat dari kondisi seperti ini kan, Kamis hanya terlihat sebagai bagusnya itu sebagai kontinu ke bawah ya, tetapi Kamis malah berhenti ya, berarti dari consolidation Kamis reversal kah apa bagaimana? Karena kita membahas tentang profile mingguan tentang Kamis yang reversal. Oke, di sini akan terjawab di dalam daily profile-nya. Nanti kita akan bahas tentang daily profile-nya ya guys ya. Karena lektur setelah weekly profile kita akan bahas lektur daily profile untuk menyempurnakan itu semua profiling. Oke, ketika 18 dibuka di dalam view 4 jam, kita akan melihat bagaimana harga
diperdagangkan, dan ini membentuk suatu reversal candle C2 ya dari hari Kamis ini. Apakah selama Asia ini akan ekspansi lebih tinggi, dan kita memiliki suatu PDA juga di dalamnya, itu ada order block ya di sini. Apakah akan harga melusuri ke order block, dan kita juga tidak terdapat fair value gap di dalam premium, melainkan fair value gap terdekat di sini. Oke, dan jika harga ke fair value gap lalu kemudian masih diperdagangkan lebih rendah, itu masih logik, karena kami sebagai kelanjutan dari hari Rabu tersebut, yang hari Rabu sebagai ekspansi tadi kan, ekspansi gitu. Berarti Kamis kelanjutan, itu pun masih logik gitu. Tetapi kita akan pantau di PDA di sini, apakah Kamis ini benar-benar sebagai kelanjutan atau memang Kamis ini reversal ke atas ya. Kita akan melihat selama range Asia ini, dan dia menolaknya sebagai kelanjutan, teman. Dan PDA di dalam fair value gap ini sudah berubah sifatnya, yang artinya dari fair value gap menjadi inversion atau IIVG ya. Jadi itu adalah suatu perubahan, dan ini 18, 22, dan ini selama London. Alright, selama London berarti 02, dan itu menolaknya teman-teman untuk reversal. Dan kita juga tidak memiliki reversal untuk turun, kita juga tidak memiliki pembalikan untuk turun ya, suatu swing point untuk turun ya sebagai tipe reversalnya, melainkan ini candle berurutan ekspansi C2, C3, dan C4. Oke, kita akan menunggu sesi terakhir yaitu New York session. Dan Anda melihat di sini jawaban dari London itu bullish. Seketika berada di area PDA inversion, harga open low ya, lalu kemudian melebar ke rentang premium. Dan logiknya ini sudah di akhir session, ini sudah di pertengahan hari, yang artinya pertengahan sesi ya, yaitu pada saat New York, dan New York akankah logik untuk turun? Malah lebih logik untuk naik, seperti itu. Alright, dan ini adalah 06 untuk profile dari New York session ya di dalam 4H, dan kita akan melihat apakah harga diperdagangkan lebih rendah untuk membuang sumbu dan perang lebih tinggi lagi, karena itu sebagai candle kelanjutan dari candle sebelumnya. Ini kan candle ekspansi teman-teman ya, dan lihat tampilan di dalam weekly-nya, dan itu sebagai manipulasi untuk menjadi titik terendah, menjadi low of the day, low of the week di hari Kamis, dan itu berkembang melebar ke lebih tinggi lagi ke premium kan, dan ini berada saat di New York, dan kita akan melihat logika dalam continuation. Apakah harga akan terus turun atau memang untuk kelanjutan New York session? Dan itu berhenti di sangat dangkal di sini ya, karena berada di premium, dan berhenti seperti ini tuh ini udah 10 PM. Udah 10 AM ya. Di sini 10 AM. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Dan ini sangat negatif kondisi jika harga akan naik, dan kita juga mengkonfirmasi harga turun dari candle sebelumnya, dan 06 tidak berkembang kemana-mana melainkan 10 IM ya. Apakah ada korelasi di sini teman-teman? Kita akan melihat dari korelasinya. Alright, untuk menjadi tambahan confluence. Oke, alright. Dan daripada S itu telah menyapu ya, dan itu SMT ya, 2 stake di situ ya, alright. SMT, sedangkan US30 dia menjadi strong asset. Oke, dari sini ya, dan kita akan melihat bagaimana SMT ini bekerja untuk 10 IM-nya, apakah kegagalan atau memang benar-benar kelanjutan, atau memang benar-benar pembalikan ke atas teman-teman. Right? Dan itu dia 10 IM saat kita melihat pair korelasinya untuk menyempurnakan itu, dan 10 AM menjadi reversal, dan ini menandakan suatu Kamis yang menjadi reversal, dan sampai PM session itu akan melakukan kelanjutan ya ke rentang premium, atau dia menyapu likuiditas draw on yang terdekat di sini. Dan ini juga kita memiliki titik tertinggi dalam relevannya ya. Kita akan melihat dari sini apakah di hari Kamis ini sampai
Oh, ternyata sampai ke ekstrim yang relevan. Dan itu kita melihat di sini. Itu diselesaikan oleh hari Jumat sebagai kelanjutan ke titik relevan swing. Dan Kamis menjadi titik reversal, dan sekarang berubah menjadi bullish, ya. Weekly-nya menjadi bullish sampai closingan Jumatnya. Dan itu Jumat berkembang lebih tinggi dan selesai menciptakan candle berikutnya di mingguannya di hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan itu kelanjutan Jumat dari hari Kamis. Alright, Anda bisa mengerti di sini bahwasanya bagaimana ketika kita akan diperdagangkan pada saat Kamis yang reversal, mengkonfirmasi dari sebuah pembukaan, melebar, dan sedangkan PDA di dalam internal itu tidak di-respect atau tidak berpotensi untuk turun, melainkan dia merubah statusnya menjadi inversion, yang artinya inversion adalah tanda di mana perubahan atau transisi dari awalnya EPG sebagai continuation, tetapi EPG berubah fungsi menjadi reversal inverse, dan harga terus menjadi penolakan di dalam inverse tersebut dan menciptakan dukungan SMT dan 10i menjadi reverse. Dan ini logika trade activity di dalam hari Kamis itu, teman-teman ya. Oke, di sini mungkin nanti kita akan bahas tentang model entry-nya menggunakan 4H karena kita fokus di dalam weekly profile. Alright? Oke, kita akan mencari di mana tipe reversal dalam hari Senin atau hari Kamis selanjutnya. Dan Anda bisa melihat di sini, ini juga pada saat hari Kamis itu menjadi titik pembalikan, ya, alright. Dan setelah harga menyapu titik tertinggi, tetapi closingannya itu masih bullish, teman-teman ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi pada saat hari Senin, Selasa, Rabu itu mencapai titik level tingginya, lalu kemudian pada saat hari Kamis, ya, bagaimana? Apakah harga Kamis akan menelusuri titik terendahnya atau akan menyapu likuiditas dari previous daily high-nya karena bias masih ada bullish? Dan kita akan melihat di sini hari Kamis itu masih diperdagangkan lebih tinggi dan menutupnya menjadi candle reversal di situ. Alright? Dan ini menjadi Kamis high of the week ya. Lalu kemudian pada saat Jumat ya, apakah akan ditutup reversal atau kelanjutan? Dan ini Jumat ya. Dan itu kita menandai sebuah kelanjutan di situ. Apakah dia akan kelanjutan atau berkonsolidasi pada Jumat, dan ini diselesaikan oleh minggu depannya. Dan pada dasarnya konteksnya reversal pada Tuesday itu masih berjalan valid eksternal to internal di sini, teman-teman. Alright, dan itu sangat logik juga guys untuk kita persiapkan di hari selanjutnya ketika Kamis melakukan reversal seperti profil-profil lain. Tetapi yang menjadi low probability-nya itu Senin, Selasa, Rabu itu menjadi konsolidasi seperti materi PDF yang ini ya teman-teman ya. Jadi seperti materi yang ini itu bahwasannya Senin, Selasa, Rabu itu menjadi konsolidasi seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini tentang weekly profile ya. Next kita akan bahas tentang weekly profile yang sell and destroy atau profile netral. Ya, jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu berkonsolidasi, tetapi ini jarang ada di market karena itu biasa terjadi di musim-musim panas. Oke, nanti kita akan bahas the next video selanjutnya. Terima kasih yang udah support, yang udah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman semuanya. Dan terima kasih udah 500 subscriber ya. Semoga bulan ini mencapai 1000 subscriber biar Bob makin semangat. Terima kasih teman-teman semuanya. Bob izin pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.